Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi. Fungsi dalam matematika menyatakan suatu hubungan formal di antara dua himpunan data. Misalnya, himpunan data konsumsi keluarga tahunan dengan pendapatan keluarga tahunan. Jika kedua himpunan data kita misalkan masing-masing sebagai variabel, maka fungsi dapat kita katakan sebagai hubungan dua variabel. Fungsi seperti ini bisa disebut fungsi dengan variabel bebas. Akan tetapi, konsep mengenai fungsi dapat diperluas lagi menjadi fungsi dengan dua atau lebih variabel bebas. Untuk jenis fungsi, yang pertama fungsi linier, yang kedua fungsi kuadrat, yang ketiga fungsi kubik, yang keempat fungsi logaritma, dan yang kelima fungsi eksponen. Masing-masing fungsi mempunyai gambar atau kurva yang berbeda-beda. Di samping itu, cara penggambarannya mempunyai aturan-aturan yang berbeda pula. Selanjutnya, fungsi dan hubungan. Dalam pernyataan fungsi Y sama dengan Fx, nilai X disebut sebagai wilayah domain dari fungsi, sedangkan nilai Y disebut sebagai jangkauan atau kisaran fungsi. Wilayah dari fungsi ini bisa merupakan hubungan himpunan bagian dari semua himpunan bilangan nyata, sedangkan jangkauan dari fungsi merupakan hasil dari semua nilai X yang diberikan. Jadi untuk suatu fungsi tertentu, setiap elemen dari wilayah saling berhubungan secara pasti dengan satu elemen tertentu dari jangkauan. Fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan. Jadi dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi adalah suatu hubungan, akan tetapi suatu hubungan belum tentu fungsi. Selanjutnya, variabel bebas dan terikat. Pada pernyataan fungsi Y sama dengan Fx, variabel yang mewakili nilai-nilai domain disebut sebagai variabel bebas, dan variabel yang mewakili nilai-nilai range disebut sebagai variabel terikat. Nilai-nilai dari variabel bebas ini dapat ditentukan secara bebas oleh analis dalam suatu masalah. Sedangkan nilai-nilai dari variabel terikat hanya tergantung dari variabel bebas tadi. Yang selanjutnya adalah sistem koordinat kartesius. Bidang koordinat atau bidang kartesian adalah suatu bidang datar yang digambarkan dengan suatu garis lurus horizontal dan garis lurus vertikal yang saling berpotongan secara tegak lurus, seperti gambar di samping. Garis lurus horizontal ini mewakili nilai-nilai domain dan disebut sebagai sumbu absis X, sedangkan garis lurus vertikal mewakili nilai-nilai range dan disebut sebagai sumbu koordinat Y. Perpotongan antara sumbu absis X dan sumbu koordinat Y adalah menghasilkan titik 0,0 dan disebut dengan titik asal atau origin. Seperti contoh P3,5. Berarti bahwa titik koordinat mempunyai nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 5. Bidang koordinat atau bidang kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 sendiri mencakup himpunan pasangan urut dengan nilai-nilai positif untuk sumbu X dan sumbu Y, sedangkan kuadran 2 terdiri juga dari himpunan pasangan urut dengan nilai positif pada sumbu Y dan nilai negatif pada sumbu X. Kuadran ketiga terdiri dari himpunan pasangan urut dengan nilai negatif pada kedua sumbu baik Y maupun X. Terakhir adalah kuadran keempat, terdiri dari himpunan pasangan urut dengan nilai positif pada sumbu X dan nilai negatif pada sumbu Y. Yang selanjutnya adalah fungsi dengan satu variabel bebas. Fungsi Y sama dengan F dalam kurung X menyatakan suatu hubungan fungsional di mana variabel bebas adalah X dan variabel terikatnya adalah Y. Fungsi dengan satu variabel bebas berarti hanya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi pada satu variabel terikatnya. Jenis fungsi yang biasa digunakan atau diterapkan dalam ekonomi dan bisnis yaitu fungsi polimon atau termasuk aljabar, dan fungsi eksponen serta fungsi logaritma yang termasuk dalam kategori non-aljabar. Fungsi polimon mempunyai bentuk umum yaitu
Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X2 plus titik-titik plus AN X pangkat N, di mana Y adalah variabel terikat sedangkan X adalah variabel bebas, dan A0, A1, A2 sampai AN itu disebut dengan konstanta. Konstanta AN tidak sama dengan 0 dan non negatif. N termasuk dalam pangkat, sedangkan X adalah bilangan bulat positif. Fungsi polimon bisa terdiri dari konstanta, linear, kuadrat, pangkat 3 atau kubik, dan seterusnya sampai fungsi pangkat N. Yang selanjutnya adalah fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Dapat dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X1, X2 sampai Xn dengan keterangan Y adalah variabel terikat sedangkan X1 adalah variabel bebas sampai dengan Xn itu disebut dengan variabel bebas, dan N sendiri adalah 2 atau lebih. Fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas adalah suatu fungsi yang menyatakan bahwa terdapat 2 atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi pada satu variabel terikatnya, atau sering disebut dengan fungsi multivariat. Fungsi multivariat ini sering dijumpai dalam penerapan ekonomi dan bisnis yang biasanya dikatakan dalam bentuk fungsi aljabar atau fungsi non-aljabar. Rank dari fungsi dengan 2 variabel atau lebih variabel bebas adalah sama dengan pada kasus fungsi dengan 1 variabel bebas, tetapi domainnya yang berbeda. Dalam kasus ini, domainnya mencakup himpunan bilangan berurut untuk semua variabel bebas. Fungsi polinominal dengan 2 atau lebih variabel bebas dapat berbentuk linear atau non-linear terhadap masing-masing variabel bebas. Misalnya, suatu fungsi yang mempunyai bentuk Y sama dengan A1 X1 plus A2 X2 plus titik-titik plus AN XN adalah termasuk fungsi linear karena setiap variabel pada masing-masing suku mempunyai pangkat 1. Sedangkan untuk fungsi non-linear, misalnya fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat 1 dan pangkat 2 dari 1 atau lebih variabel bebas. Tetapi jumlah pangkat atau eksponen dari variabel bebas yang ada dalam setiap suku tunggal tidak lebih dari 2. Adapun aturan yang digunakan untuk menentukan tingkatan dari suatu fungsi polinomial dengan 2 atau lebih variabel bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat dari suatu suku adalah sama dengan jumlah dari pangkat atau eksponen pada variabel-variabel dalam suku itu. Yang kedua adalah tingkat dari suatu polinomial adalah sama dengan tingkat suku itu dari tingkat paling tinggi dalam polinomial. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.